karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nama saya Ramses Oke, tokoh adat Papua, tokoh Pepera. Saya Ketua Umum Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Papua. Terjadi masalah perebutan Irian Barat ini, tanah ini, yang sekarang kita sebut Papua ini. Belanda dengan Indonesia masing-masing bertahan. Ya, Indonesia tahan Irian Barat sebagai bagian sah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Belanda bilang tidak. Itu bagian dari kerajaan Belanda. Pemerintahan kolonial dulu itu. Dia mau jadikan tanah ini seperti tanah-tanah ya Suriname dengan Antillen. Dia mau jadikan Irian Barat ini wilayah jajahan dia lagi. Tapi Indonesia tidak mengalah sama dia, bertahan terus sampai masalah ini dibawa ke PBB. Met een reden waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde macam-macam sekali. Ada pemberontakan di Biak, ya baku tembak, ya dengan tentara Belanda, ya macam-macam ya. Pemberontakan terjadi sana sini. Ya, waktu Bung Karno memandangkan Trikora itu, Tri Komando Rakyat itu, di alun-alun Yogyakarta itu, tanggal 19 Desember 1961. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Itu terjadi, wah, ramai sekali di tanah Papua. Pemuda sana sini berontak sama Belanda, ya, sampai baku tembak, ya. Oleh sebab itu, karena Belanda dengan Indonesia masing-masing bersih keras, Menteri Luar Negeri dari kerajaan Belanda itu, ya, dia yang adu Indonesia di masalah Irian Barat di PBB.
PBB. Sehingga terjadi pernyataan New York itu. Belanda dengan Indonesia harus bikin perjanjian. Itu bagaimana penyelesaian masalah Irian Barat di persidangan PBB. Tanggal 15 Agustus 1962 mereka buat pernyataan yang disebut New York Agreement. On this eventful occasion, when the agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands in regard to the future of West New Guinea, or West Irian, is about to be signed, I would like first of all to congratulate the two governments on their willingness to settle this question by peaceful negotiation, and also on their spirit of give and take, which has made possible the conclusion of this agreement. Coba kasih saya 7 tahun Indonesia usul. Kau sudah bertahun-tahun, berabad-abad pimpin Irian Barat ini, orang di Papua ini. Ya. Biar saya 7 tahun saja. Habis itu baru kita lakukan itu. Itu sebabnya 1962 itu, tanggal 15 Agustus, perjanjian ditandatangani di New York. Belanda dengan Indonesia untuk 7 tahun dulu, baru pelaksanaan referendum yang kita sebut PPRA, penentuan pendapat rakyat. Tanya rakyat, ya. Congratulate you on the successful conclusion of this very auspicious ceremony. Thank you. Perjanjiannya di New York itu satu orang satu suara, one man one vote. Kok kenapa tidak jadi satu orang satu suara itu? Kesulitan di Medan ya, karena Irian Barat ini, sekarang Papua ini, sulit. Itu yang dibicarakan di PBB, sehingga berubah. Perjanjian itu, satu orang satu suara itu berubah menjadi perwakilan. Jadi perjanjian New York itu tentang penentuan pendapat rakyat. Itu yang disepakati. Sampai PPRA dilaksanakan tahun 1969. Perjanjian ditandatangani tanggal 15 Agustus 1962 di New York. Setelah 7 tahun baru pelaksanaan PPRA. PBB turun laksanakan. Itu kumpul semua orang tua-tua adat ini hadir. Ya, yang diundang hadir 1026 orang. Waktu pelaksanaan satu sakit. Ya, satu anggota sakit. 1025 orang saja yang laksanakan. Ya. Jadi pelaksanaan PPRA itu bukan dilaksanakan di salah satu kabupaten atau provinsi di Irian Barat, tidak. Waktu itu tahun 1969 itu hanya 8 kabupaten saja di Irian Barat. Pelaksanaan PPRA di Kabupaten Merauke tanggal 14 Juli 1969. Yang hadir 75 anggota ke Kabupaten Jaya Wijaya, Wamena, Pegunungan.
Di sana dilaksanakan tanggal 16 Juli 1969. Yang hadir 175 anggota Kabupaten Nabire, Paniai. Tanggal 19 Juli 1969 pelaksanaan PPRA di sana. Yang hadir 175 orang anggota. Kembali ke Kabupaten Fakfak tanggal 23 Juli 1969. Yang hadir hanya 75 orang. Habis itu dia pindah ke Kabupaten Sorong. Dia laksanakan PPRA tanggal 26 Juli 1969. Yang hadir 109 orang saja. Kabupaten Manokwari. Ini kabupaten semua yang saya sebutin. Ya. Manokwari dilaksanakan PPRA tanggal 29 Juli 1969. Yang hadir 75 orang. Dari Manokwari dia pindah ke Biak. Dilaksanakan PPRA di Biak tanggal 31 Juli 1969. Yang hadir 31 orang saja. Kemudian dari Biak dia pindah ke Jayapura. Kabupatennya terakhir dari 8 kabupaten itu. Di Jayapura kami laksanakan tanggal 2 Agustus 1969. Itu terakhir. Yang hadir 110 orang dari tua-tua adat di Jayapura. Jadi saya sampaikan ini, saya bukan diceritakan. Saya pelaku tokoh PPRA di tanah Papua ini. Ya. Jadi saya berani sampaikan kepada kamu generasi penerus bangsa ini. Di Papua tidak boleh bicara dari kemerdekaan lagi. Tidak boleh. Kita sudah merdeka dan berdaulat. Saya harapkan kamu harus bersatu mempertahankan NKRI. Bagaimanapun, ya, dimanapun kau ada, kau katakan saya bangsa Indonesia. Dimanapun kau pergi di seluruh dunia ini, kau nyatakan saya bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulat. Tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Sekali terjadi untuk selama-lamanya